Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran IPA kita pada hari ini kita masih melanjutkan materi kita tentang sound energy atau energi bunyi. Nah, pada hari ini kita akan belajar dua hal, yaitu properties of sound energy dan the change of sound in musical instrument. Sifat-sifat energi bunyi dan perubahan suara pada alat musik. Nah, oke. Kita masuk yang pertama, yaitu sifat-sifat energi bunyi. Properties of sound energy. Nah, anak-anak, energi bunyi itu juga memiliki sifat-sifat, ya, seperti manusia. Manusia juga memiliki sifat-sifat, misalnya sifatnya jujur, ramah, kemudian disiplin. Nah, bunyi juga memiliki sifat-sifat. Bedanya kalau manusia itu bisa dirubah, misalnya tadinya itu tidak disiplin, manusia bisa dirubah menjadi disiplin atau sebaliknya. Tetapi kalau sifat-sifat energi bunyi itu tidak bisa dirubah. Nah, apa saja sifat-sifat energi bunyi itu? Yang akan kita pelajari ada 3, yaitu yang pertama adalah sound can be transmitted. Bunyi dapat dirambatkan. Kemudian yang kedua, sound can be reflected. Bunyi dapat dipantulkan. Kemudian yang ketiga, sound can be absorbed. Bunyi dapat diredam atau diserap. Ya, jadi ada 3 itu sifat bunyi. Ya, bunyi dapat dirambatkan, kemudian bunyi dapat dipantulkan, kemudian bunyi dapat diredam atau diserap. Nah, bunyi dapat dirambatkan melalui 3 medium, ya. Apa saja? Melalui benda padat, through solid matter, kemudian through liquid matter, melalui benda cair, kemudian through gaseous matter, atau melalui benda gas. Contohnya adalah udara. Ya, jadi bunyi dapat dirambatkan melalui medium. Mediumnya 1, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas, misalnya udara. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sound can be reflected. Bunyi dapat dipantulkan. Nah, dipantulkan nanti ada 2 jenis. Yang pertama ada echoes atau gema. Kemudian yang berikutnya adalah reverberation atau gaung. Nah, nanti kita akan pelajari pada slide selanjutnya. Nah, kemudian sifat yang ketiga adalah sound can be absorbed. Bunyi itu dapat diredam. Nah, jadi kalau ada bunyi, nanti supaya bunyinya itu hilang, bisa, ya. Ada alatnya, ada bahannya yang untuk meredam bunyi. Nah, ini peta konsep ini silahkan anak-anak nanti catat di buku catatan IPA, ya, karena ini sangat penting. Anak-anak bisa pause videonya dulu, kemudian catat peta konsepnya ini, yang nanti untuk pembelajaran hari ini. Ya, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah sound can be transmitted. Bunyi dapat dirambatkan. Ya, yang pertama through solid matter. Solid matter itu benda padat. Berarti benda padat itu bisa contohnya adalah misalnya meja, misalnya tembok, misalnya
kayu, misalnya apa, lantai, nah itu semuanya benda padat. Rel kereta api, tali, dan lain sebagainya ya. Pokoknya benda padat ya. Bunyi dapat dirambatkan. Nah, contohnya gambar ini ya. Bunyinya dapat dirambatkan melalui benda padat. Kemudian contohnya ini ya. Bermain apa? Telepon-teleponan menggunakan tali. Nah, bunyinya merambat melalui tali. Nah, tali itu adalah benda padat. Nah, kemudian yang berikutnya, bunyi dapat dirambatkan melalui benda cair. Nah, seperti pada gambar ya. Merambat melalui benda cair. Kemudian ikan juga. Ikan bisa berkomunikasi dengan ikan yang lainnya. Karena ada sifat bunyi, yaitu merambat melalui benda cair. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, bunyi dapat merambat melalui benda gas, atau misalnya contohnya udara. Misalnya ketika kita sedang menonton televisi, nah, televisinya kan tidak langsung ditempelkan ke telinga ya, tapi bunyinya dapat sampai ke telinga kita. Nah, karena bunyi dapat merambat melalui udara ya. Tuh. Nah, sehingga kita bisa mendengar bunyi. Jadi lewat benda padat bisa, lewat benda cair seperti air juga bisa, kemudian lewat benda gas seperti udara juga bisa. Nah, di antara ketiga medium itu, bunyi itu paling cepat itu merambat melalui benda padat ya, benda padat, kemudian benda cair, kemudian benda gas. Yang paling lambat itu benda gas seperti udara. Udara itu malah lambat ya. Jadi benda padat itu lebih cepat bunyinya merambatnya, cepat. Kemudian kalau benda cair itu sedang. Kalau benda gas itu paling lambat di antara ketiga medium yang lain ya. Nah, itu dipengaruhi karena apa? Kerapatan molekul penyusun apa? Benda padat cair, benda padat, benda cair, dan benda gas tersebut ya. Kalau benda padat kan molekulnya kan rapat. Kemudian kalau benda cair itu tidak terlalu rapat. Kemudian kalau benda gas itu tidak rapat ya. Jadi tergantung kerapatan molekulnya. Nah, contoh kasusnya itu ketika ada kereta api. Nah, ketika kereta api itu masih jauh, belum kelihatan, suaranya juga tidak terdengar. Tetapi kalau kita mendengarkan langsung, kita tempelkan telinga kita pada pada rel kereta api itu kan besi itu kan benda padat, itu biasanya sudah terdengar ada kereta api yang mau datang. Padahal kalau kita tidak tempelkan di rel tersebut telinga kita, kereta itu belum terdengar melalui udara. Nah, jadi yang paling cepat merambatnya kan melalui benda padat. Nah, itu karena kerapatan molekul penyusun benda tersebut. Nah, itu ya. Jadi bunyi itu dapat dirambatkan melalui benda padat, benda cair, dan benda gas ya, itu. Kemudian sifat yang kedua, bunyi dapat dipantulkan kayak bola ya. Sound can be flatted, dapat dipantulkan. Nah, ketika apa? When hit solid and hard object. Ketika bunyi itu mengenai benda yang sifatnya itu padat dan keras. Nah, contohnya misalnya besi ya.
tembok, wall, kemudian bebatuan, rock. Nah, kemudian glass atau kaca. Nah, ketika bunyi itu mengenai benda yang sifatnya padat dan keras, itu bunyi pasti akan memantul, ya, memantul seperti bola, kembali ke tempat semula. Nah, itu ya, ingat anak-anak, ketika bunyi mengenai benda yang padat dan keras, ya, intinya itu padat dan keras, maka bunyi dapat memantul. Nah, pantulan bunyi itu ada dua macam, yaitu echoes dan reverberation. Echoes itu gema, kalau reverberation itu gaung. Apa bedanya? Nah, bedanya sama-sama memantul. Memantul, bunyi itu memantul pada benda yang sifatnya padat dan keras. Perbedaannya, kalau echoes itu mantulnya itu jaraknya itu jauh, ya, seperti tampak pada gambar. Kemudian kalau reverberation itu memantul pada jarak yang dekat, ya. Kalau echoes itu contohnya memantul pada jarak yang jauh itu ketika misalnya kita berteriak di sekitar tebing pegunungan. Nah, itu kan jauh sekali, tebingnya itu kan jauh. Nah, itu pasti nanti bunyi akan memantul. Pantulannya itu disebut gema atau echoes karena jaraknya jauh. Kemudian kalau reverberation atau gaung itu bunyi itu memantul pada benda yang padat dan keras tapi dekat. Misalnya di dalam ruangan yang kosong. Nah, itu kan ruangan yang kosong itu kan dekat sekali. Misalnya ada ruangan kamar yang kosong, tidak ada isinya. Karena kalau ada isinya nanti bunyinya terserap. Nah, biasanya memantul pada tembok yang keras-keras itu, tapi kan dekat. Nah, maka akan terjadi reverberation. Ya. Bedanya lagi, kalau yang echoes, yang atas, karena jauh, mantulnya pada jarak yang jauh, maka kembalinya itu pasti juga lama karena jauh, sehingga bunyi asli itu tidak terganggu, ya. Bunyi asli misalnya bilang bola, itu nunggu beberapa saat baru bunyi pantulannya terdengar oleh kita, bola. Nah, jadi bunyinya itu, bunyi pantulannya itu terjadi setelah bunyi asli selesai. Contohnya seperti ini. Bola, bola, bola. Nah, jadi bunyi aslinya yang pertama, bola. Dan bola, bola semakin kecil karena memantul. Nah, jadi bunyi aslinya itu tidak terganggu karena bunyi pantulnya itu terjadi setelah bunyi asli selesai diucapkan, ya. Kemudian yang berikutnya contoh reverberation. Nah, ini sama mantulnya tapi dekat. Jadi bunyi asli belum selesai, itu pantulannya sudah datang, ya. Jadi pantulan bunyi itu sudah bisa kita dengar walaupun bunyi asli kita belum selesai. Ini contohnya suaranya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi suaranya terganggu, ya. Reverberation ini terganggu suaranya karena mengganggu bunyi aslinya. Bunyi asli yang pertama itu terganggu karena sudah datang suara pantulannya, karena memang dekat mantulnya, jadi cepat sekali mantulnya. Nah, itu perbedaannya antara echoes dan reverberation, ya, antara gema dan gaung. Nah,
Kemudian, nah, masih bunyi dapat dipantulkan. Itu ada manfaatnya bagi manusia. The utilization of sound reflection. Pemanfaatan sifat bunyi yang dapat dipantulkan. Yang pertama adalah untuk mengukur kedalaman laut. Measure sea depth. Nah, menggunakan alat yang namanya sonar. Sonarnya dipasang di kapal. Nah, kemudian dipancarkan, nanti akan memantulkan di dasar laut, itu akan memantulkan. Kemudian bunyi pantulnya itu kan nanti dihitung, ya. Dihitung, sudah ada ukurannya di situ. Jadi kita tahu kedalaman laut menggunakan sifat pantulan bunyi. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah find ship ruins, atau mencari reruntuhan kapal di dalam air. Misalnya ada kecelakaan kapal yang tenggelam, nah, bisa dicari bangkai kapalnya, reruntuhan kapalnya itu bisa dicari menggunakan sifat pantulan bunyi, menggunakan sonar tadi, ya, sehingga ketemu nanti. Kemudian yang berikutnya adalah find fish location, mencari keberadaan ikan. Ini biasanya digunakan oleh nelayan, ya, fisherman, untuk mencari ikan, supaya tahu tidak sia-sia sudah datang ke lokasi tidak ada ikannya, kan sia-sia, harus dicari dulu ada ikannya tidak. Nah, menggunakan sifat pantulan bunyi. Nah, itu manfaat bunyi dapat dipantulkan. Nah, sifat yang ketiga adalah sound can be absorbed. Bunyi dapat diredam atau diserap. Ketika apa? When hit solid and soft object. Ketika bunyi itu mengenai benda yang padat tetapi sifatnya lunak, ya. Contohnya seperti busa, ya, spong, busa. Kemudian karpet misalnya. Nah, ini benda padat tetapi sifatnya lunak, tidak keras. Kemudian kapas, cotton. Nah, biasanya benda-benda yang sifatnya lunak ini biasanya dimanfaatkan. Misalnya ada di studio musik. Studio musik itu kan di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan kan bisa terjadi pemantulan bunyi yang mengganggu, bisa terjadi reverberation. Jadi ketika kita berlatih musik di studio musik, kalau ada pantulan-pantulan bunyi, pasti kan akan terganggu karena suaranya kan tidak jelas. Maka dibutuhkan biasanya di studio musik itu biasanya dipasang pada dindingnya itu dipasang karpet, ya, supaya tidak terjadi gaung, reverberation, supaya bunyinya itu bisa diredam, bisa diserap, jadi tidak memantul. Nah, itu kegunaannya. Kemudian misalnya di ruangan itu terisi oleh kursi, terisi oleh benda-benda yang sifatnya lunak, misalnya ada kain juga, ada korden dan lain sebagainya, pasti ruangan tersebut tidak akan menimbulkan reverberation, tidak akan menimbulkan gaung yang pantulan-pantulan bunyi. Berbeda dengan ruangan yang kosong, ya. Nah, jadi bunyi itu dapat diredam menggunakan benda-benda yang sifatnya padat dan lunak, seperti contoh-contoh berikut, ya. Nah, itu ya. Jadi sifat bunyi itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang menguntungkan tadi bisa digunakan untuk mengukur kedalaman laut, mencari keberadaan ikan dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang merugikan itu terjadi gaung atau reverberation, itu yang mengganggu bunyi asli, ya.
Jadi bunyi asli malah tidak jelas karena ketumpuan pantulan suaranya. Maka dibutuhkan benda-benda yang dapat meredam bunyi. Nah, itu ya. Jadi sifat bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Kemudian dapat dipantulkan. Ada dua, ada echoes dan reverberation. Kemudian dapat diredam ya, menggunakan benda-benda yang lunak dan padat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah the change of sound in musical instrument. Perubahan bunyi pada alat musik. Perubahan itu bisa terjadi perubahan frekuensi. Frekuensi itu yang mempengaruhi tinggi rendahnya nada ya. Kemudian bisa terjadi perubahan amplitudo. Itu yang mempengaruhi lemah dan kuatnya bunyi ya. Jadi anak-anak sudah belajar frekuensi dan amplitude. Kalau frekuensi itu mempengaruhi tinggi dan rendahnya nada, tinggi dan rendahnya suara atau nada bisa. Kemudian kalau amplitude itu mempengaruhi kuat dan lemahnya bunyi. Nah, misalnya pada alat musik gitar. Nah, gitar ini bisa terjadi perubahan frekuensi ya. Pada senar gitar itu kan ada 6 biasanya. Walaupun ada gitar-gitar yang jumlahnya tidak 6, tapi biasanya itu 6 ya. Itu ada senar-senarnya itu besarnya berbeda. Nah, senar yang paling atas itu biasanya nomor 6, itu biasanya yang paling tebal. Kemudian agak menipis sampai yang paling bawah yang nomor 1 itu tipis. Nah, perubahan frekuensi bisa terjadi di situ. Ketika dipetik tanpa dipencet kuncinya, itu gitar itu senar yang tebal ya pasti akan menghasilkan suara yang rendah. Kemudian senar yang lebih tipis akan menghasilkan suara yang tinggi. Nah, itu perubahan frekuensi. Atau kalau kita pencet kuncinya ya, semakin kuncinya itu semakin dekat dengan dengan lubangnya ini. Lubang gitar itu kan ada lubang. Nah, itu semakin tinggi. Kemudian kalau yang mempengaruhi kuat dan lemahnya bunyi itu berarti kita metiknya itu kalau kita keras ya berarti amplitudonya besar, simpangannya besar. Kalau kita metiknya lembut, petikan, berarti amplitudonya kecil. Nah, itu bisa mempengaruhi frekuensi dan amplitude. Kemudian misalnya ini seruling atau flute ya, seruling. Nah, frekuensi bisa ditentukan, perubahan frekuensinya bisa ditentukan dengan menutup lubang pada seruling tersebut ya. Ini adalah alat musik tiup, dimainkan dengan cara ditiup, blowing ya. Ketika semakin banyak lubang yang ditutupi jari, bunyi akan rendah ya. Kalau lubangnya ditutupi semua, itu semakin rendah. Semakin dilepas satu, bahkan semakin tidak ditutupi sama sekali, bunyinya akan semakin tinggi. Itu perubahan frekuensi. Kalau amplitudonya atau kuat lemahnya ya berdasarkan tiupannya. Kalau tiupannya kencang ya suaranya akan besar. Kalau tiupannya pelan ya suaranya akan lemah. Nah, itu. Kemudian perkusi atau percussion ya. Nah, ini kalau frekuensinya tidak ada perubahan sepertinya ya. Hanya amplitudonya berubah. Kuat lemahnya berubah tergantung
cara memukulnya ya. Nah, ini alat musik pukul ya, dimainkan dengan cara dipukul, beaten. Nah, ketika kita memukulnya pelan, suara yang dihasilkan akan lemah ya, amplitudonya akan kecil. Tapi kalau kita pukulnya agak keras, berarti suara yang dihasilkan juga akan kuat. Nah, karena ini alat musik bukan alat musik melodis, jadi perubahan frekuensinya tidak terlalu signifikan seperti gitar, seperti seruling. Nah, ini kan alat musik ritmis, jadi hanya untuk iringan saja, tidak membutuhkan banyak perubahan frekuensi. Nah, kemudian yang berikutnya, violin, biola. Ini adalah alat musik gesek dengan cara digesek. Nah, ini perubahan frekuensi dan amplitudonya hampir sama dengan gitar ya. Kalau biola ini, ketika tekanan penggesek pada senar biolanya dirubah, maka akan terjadi perubahan frekuensi ya. Untuk kuat lemahnya bunyi ya tergantung kekuatan menggeseknya itu. Nah, itu ya anak-anak, pembelajaran kita hari ini, lanjutan tentang energi bunyi. Nah, kita sudah belajar tentang sifat-sifat energi bunyi. Ada 3. Bunyi dapat dirambatkan, bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat diredam. Kemudian kita juga sudah belajar perubahan bunyi pada alat musik. Ada perubahan frekuensi mempengaruhi tinggi rendahnya suara, kemudian ada perubahan amplitudo yang mempengaruhi kuat dan lemahnya bunyi. Nah, anak-anak tadi yang peta konsep tadi, anak-anak catat, di pause videonya ya, catat di buku catatan ya. Oke anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan berguna bagi kita semua. Sampai jumpa.